Halo semua, selamat datang di Suara UKM. Balik lagi kali ini di episode kedua bersama aku, Kinme Leon. Dan kali ini kita akan kedatangan pembicara yang keren banget nih dari UKM Bela Diri. Salah satunya yaitu adalah Jiu-Jitsu. Halo, ini bersama kita Nurzianti, Kak Nurzianti. Boleh perkenalan Kak Nurzianti? Halo, nama aku aslinya Nurzianti ya dibacanya, dan teman-teman bisa nyapa aku Zizi. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Angkatan 18, teman-teman semua. Halo. Oke, terima kasih. Maaf ya salah baca ternyata. Oke, kalau gitu aku panggil Zizi aja ya Kak Zizi ya. Oke, terima kasih untuk Kak Zizi yang sudah menyempatkan hadir untuk mengisi podcast episode 2 ini. Nah, kita pada kali ini akan membahas seputar UKM Jiu-Jitsu. Banyak kan UKM bela diri ya, tapi kali ini kita akan memulai dengan Jiu-Jitsu dulu. Nah, mungkin dari Kak Zizi nih, bisa sedikit ceritain nggak tentang UKM Jiu-Jitsu itu gimana sih? Soalnya kan banyak UKM bela diri lainnya ya. Bedanya apa sih? Boleh Kak Zizi? Oke, aku bakal sedikit cerita soal UKM Jiu-Jitsu. Aku gabung di UKM Jiu-Jitsu ini sebenarnya baru aja sih tahun 2019 kemarin. Jadi yang aku tahu ya, Jiu-Jitsu ini berdiri tanggal 11 Juni 1944. Jadi sekitar udah 30 tahunan ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya UKM Jiu-Jitsu itu apa sih Kak? Nah, UKM Jiu-Jitsu itu adalah UKM bela diri Jepang yang udah ada dari tahun 1920-an. Yang jelas belum lahir. Kamu dan aku belum lahir gitu. Bener banget. Kemudian itu bela diri ini tuh digunakan oleh samurai yang kalau misalkan katana mereka tuh patah, mereka ya melawannya itu menggunakan Jiu-Jitsu. Jadi sebelum nemu juga ya kayak Jiu-Jitsu terus apaan Kak? Jadi Jiu-Jitsu itu merupakan bela diri yang hampir serupa dengan bela diri lainnya seperti karate, terus itu kayak kempo. Kemudian itu bela diri Jiu-Jitsu ini juga digunakan oleh samurai ketika katana mereka tuh patah. Jadi bentuk pertahanan mereka menggunakan Jiu-Jitsu. Lah Kak, terus Jiu-Jitsu itu bedanya apa sama karate sama kempo gitu loh. Nah, jadi berbedanya tuh gini. Sejatinya, Jiu-Jitsu itu adalah bela diri yang mengadaptasi dari berbagai macam aliran bela diri yang ada di Jepang. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih ada Jiu-Jitsu di YouTube, mungkin di Instagram tuh serupa gitu, hampir mirip ya sama kempo sama karate ya, karena alasannya itu kita tuh belajar berbagai macam aliran bela diri dijadikan dalam satu bela diri, yaitu Jiu-Jitsu gitu loh. Sehingga Jiu-Jitsu juga bentuknya lebih ke defensif ya, lebih mempertahankan. Nah, kenapa tadi aku bilang bela diri Jiu-Jitsu itu lebih mengedepankan pertahanan atau defensif? Nah, karena yang aku udah bilang tadi, Jiu-Jitsu itu adalah bela diri yang diciptakan untuk digunakan samurai ketika katana mereka patah, ketika mereka harus melawan lawan mereka dengan tangan kosong. Jadi kenapa juga dia lebih mempertahankan juga gimana ya, bela diri Jiu-Jitsu ini dia lebih memanfaatkan daya serangan lawan, jadi kita tuh gak terlalu banyak efek gitu loh teman-teman buat buat lawan balik gitu, buat mempertahankan diri. Jadi lebih tepatnya memanipulasi gerakan lawan lah lebih tepatnya. Gitu. Mantap banget beneran, kayak baru tahu sih Jiu-Jitsu ternyata bela diri yang lebih ke defense ya, berarti keren banget. Lebih defense. Berarti ini kayak cocok banget ya buat teman-teman yang mau belajar bela diri itu buat mempertahankan diri dari mungkin kayak serangannya orang lain ya, jaga-jaga gitu ya, daripada buat nyakitin orang lain gitu ya. Bener. Terus tadi ada juga Kin juga harus tahu. Ya? Gimana? Ya. Gimana? Enggak, langsung aja Pak. Enggak. Jadi gini, kalau misalkan di karate sama kempo, mereka kalau karate lebih fokus pukulan, lebih fokus tendangan. Kalau di kempo lebih fokus kuncian, bantingan. Nah, kalau misalkan di Jiu-Jitsu itu kan lebih memadukan keduanya. Nah, itu
mungkin teman-teman pendengar lainnya juga mungkin udah pernah tahu juga ada yang namanya Brasilia Jiu-Jitsu. Jadi itu Brasilia Jiu-Jitsu itu bentuk inovasi dari itu yang ada di Jepang. Terus itu mereka lebih fokus ke grappling. Itu kayak bela diri yang memakai kuncian, groundnya itu di lantai gitu loh. Jadi kalau misalkan, ini maaf ya, contohnya tuh kalau misalkan ada perempuan nih, kalau misalkan kamu, posisi kamu dalam bahaya, perempuan dalam keadaan kamu nyaris kuasa gitu orang, kamu bisa defensif menggunakan itu gitu loh. Yops, bener. Jadi bisa aku katakan bela diri jiu-jitsu itu bener-bener ramah banget buat perempuan, teman-teman semua. Karena gak terlalu banyak effort, gak terlalu banyak tenaga, gak terlalu capek. Terus itu kalian juga bisa ngelindungin diri kalian sendiri. Keren gak sih? Keren mantap. Iya, kayak paket lengkap ya. Ada beberapa dari serapan dari bela diri lainnya. Mantap ini kalau bisa gabung jiu-jitsu aja. Kayak terus kegiatan apa aja sih yang ada di UKM Jiu-Jitsu nih? Tadi kan soalnya kan banyak banget ya campuran dari bela diri lainnya ya. Tapi kalau secara umum kegiatannya apa sih kalau di UKM itu? Oke, secara umum ya pastinya latihan rutin. Latihan rutin kita tuh dalam seminggu tuh 2 kali. Ya seperti aku bilang, ya jiu-jitsu itu kan belajar pukulan juga iya, belajar tendangan juga iya, belajar kuncian juga iya, belajar bantingan juga iya. Ya pokoknya gerakan yang lebih mengedepankan pertahanan lah, defensif. Terus itu ada juga happy camp, itu proker paling aku suka. Jadi happy camp itu adalah proker di mana itu penyambutan buat teman-teman yang mau gabung ke pengurusan UKM. Jadi kita tuh ngadain namanya kayak apa ya? Kayak diklat gitu loh, tapi kita di alam, nge-camp gitu. Jadi namanya happy camp, seru deh. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita lakuin di sana. Ya kayak latihan juga iya, tapi di alam gitu. Terus ada juga Gasuku. Jadi Gasuku ini juga sama konsepnya, latihannya di alam juga gitu kan. Terus itu tapi bedanya Gasuku ini buat proker gabungan sama judo lain gitu. Kalau kita latihannya nggak cuma dari anak-anak Erlangga Jiu-Jitsu aja, tapi barengan sama anak-anak jiu-jitsu di luar sana, anak-anak jiu-jitsu judo lain gitu, mungkin jiu-jitsu dari IPS, jiu-jitsu dari SMK Negeri 10. Jadi nanti kita latihan bareng-bareng gitu. Terus ada lagi juga yang paling besar itu kegiatan kita AAGC. Jadi AAGC itu adalah Airlangga Gi Grappling Champions. Jadi itu tuh yang seperti aku udah bilang ya, itu bentuk pertandingan yang grappling gitu kan, bela diri, kuncian, terus cekikan juga, tapi groundnya tuh di lantai kayak gitu. Sama yang terakhir itu pertandingan ya, rutin pertandingan tuh atlet-atlet dari UKM Airlangga Jiu-Jitsu tuh kalau misalkan ada kesempatan bakal dikirim buat tanding gitu. Dan itu lumayan sering sih. Gitu Kikin. Banyak banget ya kegiatannya dari Jiu-Jitsu. Jadi teman-teman nanti kalau yang mau gabung nggak perlu bosen cuma latihan doang, latihan lagi, tapi banyak banget, bisa jalan-jalan, bisa ketemu yang lain. Benar. Nah, itu masih garis besar loh, belum yang lain-lainnya. Iya, tapi itu udah keren banget sih, kayak banyak banget dan asik-asik pastilah ya. Nah, kalau denger dari Kak Zizi nih, tadi banyak banget dan asik banget. Kira-kira dari pengalamannya pribadi dari Kak Zizi, gimana sih? Mungkin ada nggak sesuatu yang paling berkesan buat Kak Zizi dari setiap kegiatan tadi? Paling berkesan, seperti aku udah bilang ya, dari tadi aku bilang happy camp paling suka. Ya iya, soalnya aku selama ini ikut UKM, ikut organisasi itu bawaannya tuh stres. Tahu nggak sih pastinya ya teman-teman yang udah ikut udah ikut organisasi. Ini juga buat teman-teman yang baru gitu bakal agak runyem juga gitu. Nah, ketika aku gabung di UKM Airlangga Jiu-Jitsu itu justru lebih fun gitu loh. Aku lebih ngerasa seneng banget dan itu tuh mata aku bener-bener terbuka ketika ikut happy camp. Bener-bener ngerasa ada kekeluargaan di sana, kedekatan, chemistry-nya tuh bener-bener deket banget sama anak-anak satu sama lain gitu. Terus di sana tuh kita happy-happyan, latihan bareng, seru deh pokoknya. Terus tuh kalau misalkan kita ada waktu tuh hangout bareng sama anak UKM gitu kan, makan-makan bareng gitu. Pokoknya gitulah, banyak deh intinya yang aku bikin aku seneng banget ada di UKM gitu. Iya. Ya kayak gitu lah. Keren. Pokoknya, jadi
Pokoknya UKM tuh untuk rumah keduaku setelah rumah ketiga kayaknya. Rumah pertama yang sekarang, rumah kedua di kampus, rumah ketiga UKM. Wih. Buat refreshing gitu. Kalau udah capek, udah gitu, budrek ke UKM gitu, sama anak-anak. Iya. Biar kalau misalnya capek di kuliah, kita langsung main ya ke UKM ya. Banyak dari Kalau udah capek kegiatan-kegiatan. gitu kan. Mantap. Bener. Oke, mungkin segitu dulu aja nih Kak. Soalnya nanti kalau misalnya dibeberin semua ntar udah pada paham semua dong. Mungkin ini aja Kak. Kenapa nih teman-teman mungkin mahasiswa baru yang nanti akan join, kenapa mau harus masuk ke UKM Jiu-Jitsu nih? Bisa dikasih tahu nih. Nih ya, buat teman-teman mahasiswa baru semuanya, kalian harus banget join ke Erlangga Jiu-Jitsu. Soalnya seperti aku udah bilang ya, selain kita belajar bela diri untuk defensif, karena kita tahu di luar sana itu banyak orang-orang yang jahat sama kita. Nggak ada yang pernah tahu kejahatan tuh bisa ada di mana aja dan kapan aja, dan kita nggak bisa memprediksiin. Jadi minimal kita tuh adalah bekal untuk bela diri gitu. Terus itu kedua, kalian juga buat khususnya perempuan juga ayo join ke Erlangga Jiu-Jitsu, karena aku udah bilang ini nih ramah banget buat perempuan. Kalian nggak bakal capek-capek, kalian udah badan sehat terus itu kalian dapat mempertahankan diri di luar sana, kan keren toh perempuan bisa bela diri. Terus itu apa ya, selain itu juga kayak kalian juga bisa belajar organisasi juga, karena seperti yang kalian ketahui UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa itu ada juga bentuk organisasinya. Secara nggak langsung kalian juga belajar organisasi di sana, gimana cara ngatur organisasi, gimana cara membuat proker, gimana gitu. Pokoknya mempelajari terkait organisasi. Terus itu yang paling penting, kalian itu bakal punya teman gak cuma dari fakultas kalian, tapi karena UKM itu bersifat universal ya teman-teman semua. UKM itu bisa dijoinin sama teman-teman di luar fakultas kalian gitu loh. Mungkin kalian bisa dapat teman dari anak fakultas kedokteran, bisa dari anak perawatan, bisa dari anak saintek dan ekonomi sebagai macamnya. Nah itu kalian bisa ketemu di satu UKM gitu, terus teman kalian jadinya banyak deh. Nah kalau kalian beruntung, kalian bisa punya Mantap. Jadi gitu teman-teman, kalian harus banget join di Erlangga Jiu-Jitsu. Kita tunggu kehadiran kalian semua. Oh iya, kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya, pengen kontaknya ke kita, langsung aja DM Instagram kita dan follow Instagram kita di @erlangga_jiu-jitsu. Kita tunggu kehadiran kalian ya. Siap. Terima kasih banyak Kak Zizi atas penjelasan materi dan berbagi ceritanya. Jadi itu ya teman-teman, jangan lupa buat ikutan UKM Jiu-Jitsu. Kalau mau tahu info lebih lengkapnya bisa langsung aja ke Instagramnya seperti yang dibilang Kak Zizi tadi. Oke, seperti itu. @erlangga_jiu-jitsu. Oke, @erlangga. Maaf, ulangi lagi. @erlangga_jiu-jitsu. @erlangga_jiu-jitsu. Mantap sekali. Oke. Sekian dari podcast episode kedua ini bersama UKM Jiu-Jitsu dan bersama Kak Zizi. Nantikan lagi dengan podcast-podcast lainnya di UKM UNER dengan suara UKM. UKM UNER, semangat jadi juara.